Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyito Lubis, NIM 22017177. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dan pengelompokan linguistik makro dan konsep ruang lingkup kajian pragmatik dan wacana. Baik, yang pertama yaitu A. Konsep dan pengelompokan linguistik makro. Makrolinguistik bisa disebut juga sebagai linguistik fungsional atau interdisipliner linguistik. Makrolinguistik mempelajari mengenai bahasa dan kaitannya dengan keilmuan lain serta faktor lain di luar bahasa. Makrolinguistik meliputi 1. Sosiolinguistik mempelajari mengenai ilmu bahasa dan hubungan keterkaitannya dengan sosial masyarakat yang menghuni suatu daerah. Sosiolinguistik dapat berupa penggunaan bahasa dengan menggunakan ragam bahasa yang telah disesuaikan, baik dalam situasi normal maupun non-formal. Sosiolinguistik membantu mengetahui bagaimana tindakan dan cara komunikasi seseorang dengan lingkup ragam bahasa yang disesuaikan dengan lawan tuturnya. 2. Psikolinguistik merupakan keilmuan mengenai bahasa dan perilaku serta kejiwaan penuturnya. Psikolinguistik juga menelaah mengenai perolehan kemampuan berbahasa bagi manusia. 3. Semiotik, kajian linguistik dan keilmuan simbol atau lambang. 4. Filsafat bahasa, mengkaji kode dari suatu bahasa yang merupakan satu simbol yang dapat dideskripsikan. 5. Etnolinguistik, ilmu kajian bahasa dan hubungannya dengan faktor etnis. 6. Filologi, keilmuan mengenai naskah-naskah lama. Filologi memiliki hubungan dengan linguistik, kebudayaan, serta sejarah. 7. Antropolinguistik, kajian mengenai hubungan keilmuan bahasa dan budaya serta penata budaya penutur. 8. Dialektologi, dan 9. Kajian subdisiplin linguistik mengenai ilmu bahasa dan faktor geografis atau batas dialek di wilayah tertentu. B. Konsep dan ruang lingkup kajian pragmatik dan wacana. Pragmatik secara praktis dapat didefinisikan sebagai studi mengenai tujuan dalam situasi-situasi tertentu. Pragmatik bersifat komplemen, yang berarti bahwa studi tentang bahasa dilakukan baik secara terpisah dari sistem formal bahasa maupun dari sebagian yang melengkapi. Parker dalam Marahardi 2003 halaman 15 menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang menelaah satuan lingual, hanya saja semantik mempelajari makna secara internal, sedangkan pragmatik mempelajari makna eksternal, yaitu mempelajari penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Dari definisi yang dikemukakan di atas, Parker dengan tegas membedakan antara studi ilmu bahasa pragmatik dengan studi tata bahasa atau gramatik bahasa. Ruang lingkup pragmatik sebagai bidang tersendiri dalam ilmu bahasa adalah dieksis, implikatur, percakapan, peranggapan, dan tindak ujaran. Pokok kajian pragmatik tersebut akan diulas di bawah ini. 1. Deeksis. Deeksis adalah gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Dengan kata lain adalah bahwa kata-kata saya, sini, sekarang, misalnya, tidak memiliki acuan yang tetap melainkan bervariasi. Tergantung pada berbagai hal, acuan dari kata saya menjadi jelas setelah diketahui siapa yang mengucapkan kata itu. Kata sini memiliki rujukan yang nyata setelah diketahui di mana kata itu diucapkan. Demikian pula kata sekarang ketika diketahui pula kapan kata itu diujarkan. Dengan demikian kata-kata di atas termasuk kata-kata deeksis. Berbeda halnya dengan kata-kata seperti meja, kursi, mobil, dan komputer. Siapapun yang mengatakan dimanapun dan kapanpun, kata-kata tersebut memiliki acuan yang jelas dan tetap. B. Implikator percakapan. Implikator percakapan merupakan salah satu ide yang sangat penting dalam pragmatik. Implikator percakapan pada dasarnya merupakan suatu teori yang sifatnya inferensial. Suatu teori tentang bagaimana orang menggunakan bahasa, keterkaitan makna, suatu tuturan yang tidak terungkapkan secara literal pada tuturan itu. Objek dan ruang lingkup atau bidang kajian pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang makna bahasa dalam situasi tertentu. Sifat-sifat bahasa dalam dipahami melalui pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Penelitian bahasa tidak dapat dilakukan tanpa adanya konteks. Konteks suatu situasi meliputi partisipan,
perilaku partisipan baik verbal maupun nonverbal, ciri-ciri situasi lainnya dalam kaitannya dengan apa yang sedang terjadi, dan pengaruh tindak tutur berupa hasil perilaku peserta. Konteks suatu situasi erat kaitannya dengan pragmatik. Bahasa yang digunakan, penggunaan bahasa pragmatik dibedakan menjadi 3 tindak tutur, yaitu lokasi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur yang menghasilkan ujaran dengan makna dan acuan tertentu. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang dilakukan sambil mengatakan sesuatu, seperti pernyataan janji, masalah perintah, permintaan, dan penunjukan nama. Tindak perlokusi adalah tindak tutur yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang, misalnya membuat orang marah, menghibur. Pragmatik dapat dipelajari dari 4 aspek. 1. Kajian linguistik dipahami sebagai penelitian yang mengintegrasikan komponen tanda dan makna bunyi serta subsistemnya, fonologi, tata bahasa, formologi, dan sintaksis, dan kamus. 2. Kajian pragmatik ujaran, tema, rema. 3. Mengkaji pragmatik wacana dengan wacana konteks wacana sebagai unit yang paling lengkap. 4. Kajian kesantunan dan ketahrifan. Ruang lingkup wacana. Wacana merupakan satuan lingual yang menduduki hierarki paling atas. Hal ini dikarenakan wacana memuat keseluruhan satuan lingual, mulai dari fonem hingga kalimat. Ruang lingkup analisis wacana. 1. Ruang lingkup analisis wacana meliputi aspek internal dan eksternal. 2. Analisis wacana internal meliputi teks, konteks, tema, topik, judul, dan keutuhan wacana leksikal, gramatikal, dan semantik. 3. Analisis wacana eksternal meliputi interferensi, presuposisi, implikator, referensi, dan pemahaman konteks tutur. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.